Kami turun gunung bertiga, tapi saat sampai bawah, ternyata ada 4 makhluk yang ikut bersama kami. Selamat datang kembali, para penikmat horor Nusantara. Pernahkah kalian merasa sedang berjalan di jalur yang seharusnya aman bersama teman-teman yang kalian percaya, namun tanpa disadari, ada sesuatu yang ikut melangkah di belakang kalian. Sesuatu yang tak pernah kalian undang, tapi enggan pergi. Kisah kali ini datang dari pengalaman nyata seorang pendaki pemula bernama Putri, yang bersama 2 temannya mengalami kejadian di luar logika manusia saat turun gunung menjelang malam. Sebuah perjalanan pulang yang ternyata tidak benar-benar mereka lalui sendirian. Dan selamat datang di channel Mas Alex Misteri. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Serta jangan menonton sendirian. Sore itu, Putri berjalan perlahan menuruni jalur tanah miring yang lembab. Akar-akar pohon besar menjalar di bawah kaki, licin dan berbahaya jika lengah sedikit saja. Di kiri dan kanan, hanya semak dan pepohonan tinggi yang namanya bahkan tak sempat ia ketahui. Bersamanya ada Firman dan Rusdi, 2 teman laki-laki yang setia mengapit, menjaga agar Putri tidak terpeleset. Udara gunung mulai dingin, napas terasa berat, dan langkah kaki semakin lambat. Tak ada lagi canda, hanya suara dedaunan dan langkah yang saling menyusul. Sebenarnya, mereka bukan hanya bertiga. Rombongan berjumlah 7 orang. 4 lainnya tertinggal di belakang, 2 perempuan dan 2 laki-laki, karena salah satu mengalami cedera kaki. Meski terpisah, jarak mereka tak terlalu jauh. Masih terdengar sahut-sahutan, saling memanggil untuk memastikan keadaan. Namun entah mengapa, setiap Putri menoleh ke belakang, ia selalu merasa jarak itu seperti lebih jauh dari yang seharusnya. Seolah jalur ini perlahan memisahkan mereka tanpa disadari. Putri berjalan di tengah, Firman di belakang, Rusdi di depan. Wajah mereka sama, lesu, lelah, dan penuh sisa tenaga terakhir. Rencana awal untuk sampai sebelum matahari terbenam jelas gagal. Keceriaan saat di puncak gunung kini hanya tinggal kenangan. Mereka sepakat malam ini harus turun, tak ada menginap. Besok semua harus bekerja. Meski di dalam hati, Putri ragu, apakah tubuhnya sanggup bangun esok hari setelah pendakian pertamanya yang begitu menguras tenaga. Put, masih kuat nggak? Tanya Firman dari belakang. Putri mengangguk, memaksakan senyum. Masih kok. Firman dan Rusdi tak pernah memaksa. Setiap beberapa menit mereka berhenti, bertanya, memastikan Putri baik-baik saja. Di tengah kelelahan, perhatian kecil itu menjadi penopang mental. Namun Putri tak tahu bahwa malam itu perhatian Firman bukan hanya tertuju padanya, tapi juga pada sesuatu lain yang mulai memperhatikan mereka dari balik gelapnya hutan. Tanpa terasa, malam datang sepenuhnya. Jalur berubah menjadi gelap gulita. Pepohonan dan semak hanya terlihat sebagai bayangan hitam. Satu-satunya cahaya berasal dari headlamp di kepala mereka. Putri tak lagi berani menoleh ke sekitar. Matanya hanya fokus ke punggung Rusdi di depan. Di kondisi seperti ini, kehilangan konsentrasi sedikit saja bisa berujung celaka. Mereka berjalan lebih rapat, lebih diam, lebih waspada. Tiba-tiba, Rusdi berhenti sejenak. "Misi ke?" ucapnya pelan. Putri langsung bingung, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke Firman dan berbisik, "Gak ada siapa-siapa, Rusdi ngaco ya."
Firman tak menjawab panjang. Wajahnya tegang. Ia hanya menggeleng pelan. "Sst, fokus jalur aja." Nada suaranya membuat Putri memilih diam. Ada sesuatu yang tidak beres, dan Firman tahu itu. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di pos 3. Sepi, terlalu sepi. Firman langsung menjatuhkan carrier dan merebahkan tubuhnya di tanah. Rusdi membagikan makanan ringan pada Putri. Tak ada pendaki lain, tak ada suara. Hanya hutan yang diam memerhatikan. Mereka memutuskan menunggu rombongan di belakang, kata Rusdi, paling setengah jam. Putri yang sudah sangat lelah akhirnya berbaring, memejamkan mata, tanpa tahu bahwa keputusan berhenti di tempat itu akan meninggalkan jejak ketakutan yang tak mudah dilupakan. Saat Putri berbaring, tiba-tiba cahaya headlamp Firman mengarah ke wajahnya. "Duh, maaf Put, lupa," ucap Firman sambil membelokkan arah lampu. Putri menyarankan agar lampu dimatikan saja untuk menghemat baterai. Firman mengangguk. Putri tak tahu bahwa beberapa detik sebelumnya sorot lampu itu sempat mengarah ke dahan pohon. Dan di sana Firman melihat sesuatu yang membuatnya langsung mengalihkan cahaya. Sebuah kaki yang mengayun pelan seperti orang duduk di atas pohon. 1 jam berlalu, rombongan yang ditunggu tak kunjung datang. Firman terlihat gelisah. Ia menyarankan untuk melanjutkan perjalanan. Tak ada yang membantah, mungkin karena lelah atau mungkin karena firasat. Mereka segera berkemas dan kembali berjalan, meninggalkan pos 3 yang terasa semakin menekan. Hutan kembali menelan mereka, dan tanpa mereka sadari, sejak langkah pertama meninggalkan pos itu, mereka tidak lagi hanya bertiga. Mereka kembali menyusuri jalur sempit yang diapit hutan lebat. Langkah terasa lebih cepat, bukan karena tenaga kembali pulih, melainkan karena perasaan tak nyaman yang semakin menekan dada. Beberapa menit berjalan, Putri melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah titik cahaya. Awalnya kecil, lalu semakin jelas. Seperti sorot senter pendaki lain. Harapan sempat muncul. Mungkin ada rombongan lain. Mungkin jalur ini masih aman. Putri mempercepat langkah, berharap bisa segera menyusul dan berjalan bersama. Saat jarak semakin dekat, terlihat jelas ada 4 orang pendaki laki-laki berjalan beriringan. Bukan dari rombongan mereka. Firman dan Rusdi juga menyadarinya. Tanpa sepatah kata, mereka bertiga mempercepat langkah. Anehnya, seberapa cepat mereka berjalan, jarak itu tak pernah berkurang. Keempat pendaki itu tetap berada di depan pada jarak yang sama, seolah mereka bergerak tanpa menyentuh tanah, atau justru jalur ini yang sengaja mempermainkan jarak. Rasa jengkel mulai mengalahkan rasa lelah. Rusdi akhirnya berteriak, memecah sunyi hutan. "Bro, tunggu bro, bareng!" 4 sosok di depan berhenti berjalan, serentak, tapi tak satu pun menoleh. Mereka diam membelakangi Putri, Firman, dan Rusdi. Suasana mendadak hening, bahkan suara serangga seolah lenyap. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berjalan mendekat. Putri merasakan jantungnya berdetak semakin keras, seperti memberi peringatan untuk berhenti. Saat jarak tinggal beberapa meter, sesuatu yang mustahil terjadi. Keempat pendaki itu berubah. Tubuh mereka kini terbalut kain kafan putih, melayang, diam, pocong. Bukan 1, tapi 4. Putri melihatnya jelas. Tak ada kabur, tak ada samar. Dunia seakan runtuh seketika. Kaki Putri lemas, napas tercekat. Otaknya menolak menerima apa yang dilihat mata. Ini bukan mimpi,
Ini bukan halusinasi. Ini nyata dan terlalu dekat. Firman dan Rusdi refleks menutup mata. Putri pun ikut menutup mata sekuat tenaga. Mereka berhenti di tempat, tak berani maju, tak berani mundur. Tangan Putri gemetar hebat. Jika ia tak segera menutup mata, mungkin tubuhnya sudah ambruk ke tanah. "Man, apa itu, Man?" Suara Putri bergetar. "Udah, Put, baca doa aja," jawab Firman. Suaranya sama gemetarnya. Di tengah gelap, hanya doa yang tersisa. Mereka bertiga membaca doa dengan mata tertutup. Tak tahu berapa lama. Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Tak ada yang berani membuka mata. Sampai akhirnya, suara Rusdi memecah keheningan. Udah hilang." Rusdi adalah orang pertama yang berani membuka mata. Putri menyusul berlahan. Jalur di depan mereka kembali kosong. Hanya hutan gelap, seolah tak pernah ada apa-apa. Tapi ketakutan itu tertinggal di dada. Aduh, gue takut, ucap Putri hampir menangis. Firman merangkulnya. Gak apa-apa, baca doa, fokus, tenang dulu. Putri minum air, mencoba menenangkan diri. Tangan masih gemetar, tapi ia memaksa berdiri. Mereka tahu tak bisa berlama-lama di tempat ini. Semakin lama berhenti, semakin besar rasa takut itu menguasai. Akhirnya, mereka sepakat melanjutkan perjalanan, meski langkah terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Sejak kejadian itu, posisi mereka berubah. Firman kini berjalan di samping Putri, membimbing setiap langkah. Rusdi berada di belakang. Firman terus mengingatkan Putri untuk tidak menoleh kemanapun, fokus ke depan. Jalur semakin terjal, tanah licin. Selama menuruni jalur itu, Putri tak henti membaca doa. Setiap suara kecil membuat tubuhnya menegang. Ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasi dari balik gelap. Akhirnya, mereka tiba di pos 2. Di sana, ada rombongan pendaki lain yang sedang berkemah. Lampu tenda menyala, suara manusia terdengar. Rasanya seperti kembali ke dunia nyata. Putri hampir menangis lega. Mereka hanya menyapa singkat, tak ada istirahat, tak ada berhenti. Yang penting, lanjut turun. Setidaknya kini, Putri yakin pendaki di pos 2 ini 100% manusia. Setelah melewati pos 2, perjalanan terasa lebih tenang. Tak ada keanehan, tak ada penampakan. Mereka melewati pos 1 tanpa hambatan. Jalur mulai landai, tanda bahwa base camp sudah dekat. Namun ketenangan itu terasa ganjil, terlalu sunyi, terlalu mudah. Seakan gunung ini sedang menunggu satu kesalahan kecil untuk menunjukkan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Jalur semakin landai, lampu-lampu kecil base camp terasa semakin dekat. Saat itu, Rusdi yang berjalan di belakang tiba-tiba bersuara. "Berdoa ya guys." Kalimatnya terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Putri meremang. Jantungnya berdegup kencang. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menoleh ke belakang. Firman masih berjalan di sampingnya, fokus ke depan. Namun rasa penasaran dan ketakutan itu bercampur jadi satu. Tanpa sadar, Putri menoleh. Beberapa meter di belakang Rusdi, Putri melihatnya lagi. Keempat pocong itu melayang pelan mengikuti langkah mereka. Tidak mendekat, tidak menjauh, hanya mengikuti. Putri tercekat, nafasnya seakan berhenti. "Sst, lihat depan," bentak Firman sambil menarik wajah Putri kembali menghadap depan. Putri langsung istighfar, air mata mengenang. Rasa takut itu kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Berbeda dengan Putri dan Firman, Rusdi justru terkekeh pelan dari belakang. "Udah mau sampai kok, Put. Santai aja." Nada suaranya tenang,
terlalu tenang. Seolah apa yang mengikuti mereka bukan ancaman besar. Putri tak berani bertanya. Ia hanya menunduk, membaca doa tanpa henti. Firman menggenggam lengannya, seolah ingin memastikan Putri tetap sadar dan tidak panik. Mereka mempercepat langkah. Jalur semakin jelas. Tanah sudah tidak terlalu terjal. Setiap langkah terasa seperti perjuangan terakhir. Putri tidak berani menoleh lagi, tidak peduli apapun yang ada di belakang. Yang penting, sampai. Suara manusia mulai terdengar samar. Lampu base camp terlihat di antara pepohonan. Dan perlahan, rasa teror itu mulai tertinggal di belakang mereka. Begitu menginjak area base camp, Putri hampir roboh karena lega. Firman dan Rusdi berhenti. Mereka selamat. Tidak ada lagi pocong, tidak ada lagi bayangan. Namun sebelum rasa aman itu benar-benar utuh, sebuah kenyataan mengejutkan menunggu mereka di sana. Putri membeku. Rombongan yang seharusnya masih berada di belakang sudah duduk santai di base camp, lengkap. 4 orang itu. Tidak ada yang cedera. Tidak ada yang kelelahan berlebihan. Loh, Firman terdiam. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai lebih dulu tanpa berpapasan sama sekali di jalur yang sama? Lu lewat jalur lain? Tanya Firman pada Albi. Enggak, jalur yang sama, jawab Albi bingung. Gue malah kira lu bertiga udah sampai duluan. Firman menggeleng keras. Gak mungkin, gue nunggu lu di pos 3 lama banget. Tak ada jawaban, tak ada penjelasan. Jalur yang sama, waktu yang sama, tapi kenyataan yang berbeda. Putri tak ikut perdebatan. Ia bergabung dengan teman-teman perempuannya. Disitulah semua ketegangan runtuh. Ia menceritakan apa yang dialaminya. Tentang pocong, tentang diikuti, tentang ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Air matanya tumpah, tubuhnya gemetar. Teman-temannya memeluk, menenangkan. Rusdi mendekat dan memastikan makhluk-makhluk itu sudah tidak mengikuti lagi. Malam itu, Putri mencoba melupakan semuanya. Ia makan, mengisi tenaga, menenangkan pikiran. Tak ada kejadian aneh lagi. Gunung seakan kembali diam. Seolah apa yang mereka alami hanyalah bagian dari perjalanan yang tak semua orang bisa melihatnya. Setelah tenaga kembali pulih, mereka bersiap pulang. Tak ada yang ingin berlama-lama. Semua akhirnya sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Namun bagi Putri, pengalaman itu tak pernah benar-benar pergi. Pendakian pertamanya bukan hanya soal menaklukkan ketinggian, tapi juga tentang batas tipis antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Gunung tak pernah jahat, tapi ia selalu menuntut satu hal, sikap dan doa. Karena terkadang yang mengikuti kita pulang bukan hanya kenangan. Sekian cerita dari Mas Alex. Jangan lupa bagikan ke teman-teman supaya mereka juga bisa merasakannya.